Oke, selamat malam semuanya. Shalom buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian pertama kita yang berdoa. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga yang luar biasa bersama Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita mulai dari awal lagi. Bersama-sama kita menyanyikan hidupku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, setiap jalanmu Tuhan. Ini setiap hatiku menyembah kehadiranmu. Segala yang biasa menyembah tujuan kami dan kebesaran Tuhan. Kuberikan hatiku, kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
setiap jalan, di setiap kami, Bapa. Thank you Tuhan, kami percaya semua yang Kau rencanakan buat hidup kami adalah rencana semua yang baik. Thank you Tuhan. Bersamalah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu sempurna. Thank you Tuhan, mari kita mulai dari awal untuk sempurna kepada kami. Dari semua Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yesus, Tuhan, kami masuk ke dalam kemuliaan, ke dalam hati Tuhan, di dalam untuk menyanyi, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Thank you, Jesus. Setiap hati kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, sungguh bisa setia nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu pelayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyanyinya dalam rodaku.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telayakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Di setiap hati kami ya Bapa, di setiap kami yang hadir hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama berkumpul mendengarkan tentang Engkau Tuhan, tentang kisah-Mu Tuhan yang menjadi teladan buat hidup kami ya Bapa. Thank you Tuhan buat kesempatan pada hari ini, buat hari yang indah ini ya Tuhan. Thank you Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau ajar setiap kami Tuhan untuk bisa mengenal Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau, kerohanian kami ya Bapa. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi dampak buat rumah tangga kami, buat teman-teman sekitar kami, orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Thank you Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mengenal firman-Mu, untuk sama-sama sharing tentang firman-Mu. Thank you ya Bapa. Pimpin perkumpulan hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Thank you Tuhan, terpuji nama-Mu. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang siap untuk menyambut hari ini. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Untuk selanjutnya bisa diserahkan pada program. Oke, thank you untuk Priscilla yang sudah memimpin praise and worship. Mari kita masuk di pemberitaan firman yang dimana malam ini kita akan berbincang-bincang bersama. Sebelumnya saya mau menyapa yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika, Australia, dan di seluruh wilayah tempat negara yang mengikuti ibadah bersama malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, mengurapi kita dengan urapan yang baru. Tuhan menolong kita dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kita semuanya. Mari kita fokus dengan firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama.
Shalom untuk semuanya. Haleluya. Mari kita yang ada Alkitab, yang ada Alkitab atau HP, HP ya, kita HP, semuanya persiapkan. Kita buka, kita langsung ya, buka di kitab Amsal. Amsal. Pokoknya kita kotak-katik tentang Amsal. Karena di mana di dalam kitab Amsal ini tentang hikmat, didikan, cara kita membawa diri, cara kita berpikir ya. Di sini akhlak. Kalau saya dulu pelajaran akhlak ada di sini. Fikih, kalau pelajaran saya dulu fikih juga ada di sini di Amsal. Kita bersama-sama buka Amsal 25. Ini bukan saya yang berkhotbah ya, bukan saya yang ini. Jadi bukan saya yang menyampaikan sendiri. Semuanya saya berharap, saya berdoa bahwa Roh Kudus yang kita miliki satu ya, untuk kita semuanya sama. Jadi Roh Kudus yang berbicara kepada kita semuanya, semua persiapkan diri, buka hati dan pikiran untuk Roh Kudus berbicara dan kita sharingkan bersama. Kita bagikan ke teman-teman ya, saling melengkapi. Bukan mana yang lebih hebat, bukan mana yang lebih unggul atau yang lebih wow, tidak ada di sini. Kita semuanya sama, termasuk saya dan semuanya kita. Amsal 25 ayat yang ke-21 dan 22. Siapa yang bisa baca, yang ada membawa Alkitab, boleh dibaca? Amsal pasal 25 ayat 21 dan 22. Sayang ini dimut total. Ini dibuka karena sesi kita ngobrol bareng. Sudah. Selesai apa? Sudah dibuka. Oke. Boleh di-unmute. Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, belilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, belilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Amin. Haleluya. Thank you, C. Keren ya. Rasanya baru belum pembahasan, baru membaca ini rasanya udah keren ya gitu. Firman Tuhan tuh selalu keren dan luar biasa. Haleluya. Jikalau seterumu lapar, seteru. Siapa di sini yang ada seteru? Punya nggak seteru? Lawan. Siapa yang punya ya? Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Wow, enaknya. Ini kayak Pak Kem, udah biarin kita kirim parcel aja gitu. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Enaknya. Seteru loh ya, seteru kita. Ini perintah Tuhan loh. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Enak. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Wih, gitu. Saya itu membaca ini langsung, gitu. Membacanya gampang, bisa nggak kita lakukan? Karena kalau orang lagi marah, biasanya susah melakukan ini. Nah, kalau kita lagi berseteru. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Tuhan minta memberikan pesan ini, saya diproses di sore ini. Di detik di mana sebelum duduk di depan kita semuanya ini bersama di Zoom. Diprosesnya langsung ini. Jadi dapat ininya dadakan ya. Ini tadi dadakan. Makanya kita bahas bersama-sama. Karena saya percaya, entah kita ini sadar atau tidak sadar, seteru itu ada di depan kita. Ada, kalau nggak kita yang menyeteru, orang-orang yang menyeteru kita gitu ya. Yang menjadikan kita lawan. Atau kita yang punya lawan, atau orang yang menjadikan kita lawan gitu. Itu kita semuanya kayaknya deh. Tidak terluput dari itu kita semuanya. Jadi
yang mau kita bahas malam ini adalah strategi menghadapi atau memperlakukan musuh atau lawan gitu. Strategi menghadapi atau memperlakukan lawan. Lawan atau musuh sama ya. Gitu ya, seteru. Karena seteru itu artinya lawan. Yang memusuhi kita atau yang kita musuhi, yang tidak suka dengan kita atau yang tidak kita sukai, yang mengelabui dan menjajah atau yang mau menguasai kita atau sebaliknya yang kita lakukan. Itu arti dari seteru. Nah, saya minta semuanya stay di kamera ya, lihat ke depan layar semuanya untuk kita bersama-sama membahas ini. Ketika membaca firman ini, apa yang ada di hati dan pikiran kita? Saya minta. Karena saya percaya Roh Kudus, Kau pimpin kami semua dalam nama Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mau kita semuanya jadi berkat untuk teman-teman yang mengikuti kita di dalam YouTube, yang mengikuti kita ibadah di saat ini. Jadi mari, tidak ada yang lebih atau yang kurang. Semuanya kita diberi hikmat yang berbeda-beda yang saling memperlengkapi. Yuk. Saya sudah bilang ya, seteru itu artinya lawan yang memusuhi atau yang kita musuhi, yang tidak dengan kita atau yang kita tidak sukai, yang mengelabui atau yang kita kelabui, dan yang menjajah atau yang kita jajah, yang mau menguasai kita atau yang mau kita kuasai. Itu arti dari seteru, lawan. Nah, orang tersebut itu malah kita suruh kasih makan ketika dia lapar, dia dalam keadaan dahaga, kehausan, kita suruh kasih minum. Itu sama dengan kita menaruh bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepada kita. Apa yang kita lakukan maksudnya. Saya mengingat kesaksian ya. Sering apa? Cerita heboh gitu ya, seru sekali gitu. Karirin begini ya. Nah itu. Jadi sering melakukan ini gitu. Nah, boleh dibagikan atau siapa yang duluan? Sebentar ya. Mami telepon, saya angkat biar ini. Saya kasih tahu. Haleluya. Dengar ya tadi ke sana? Dengar suara teleponnya? Enggak. Oke. Amin. Oke, Cik Jenny boleh bagikan. Cik Jenny sering. Aku baru ini ya, baru minggu ini ya, tentang seteru. Enggak, ini mungkin rencana Tuhan ya. Kan dari gereja kami disuruh puasa ya, dari tanggal 11 sampai akhir tahun, akhir ini. Dalam puasa kita bukan mengatakan tentang menahan haus. Di dalam puasa kita mengatakan tentang menanggalkan kedagingan. Segala perkataan, perbuatan, pikiran, hati, keinginan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi perkenangan Tuhan. Dan itu diuji. Itu tidak gampang. Puasa itu langsung diuji, matang pada tempatnya. Dalam minggu ini Jenny baru dapat tiba-tiba ya, nggak tahu dari WA, dari kesasar dari mana, orang bule ya. Masuk, dia bilang minta kenalan. Aku bilang, Jenny bilang, thank you ya, sudah mau WeChat, kenalan, tapi maaf. Aku bilang, maaf, karena Jenny nggak mau buka celah ya. Tapi maaf, Jenny udah menikah, dan Jenny masih mau menjagai hati suami, aku bilang gitu. Dan coba kita berpikir kalau misalnya seandainya pasangan Anda digituin kayak mana rasanya kan. Jadi Jenny istilahnya menjaga hati suami, nggak mau sampai inilah sakit hati gitu. Langsung si bulenya langsung keluar kata-kata hebohnya. Lonte semua keluar, apa keluar semua. Dan dasarnya kalau dulunya Jenny langsung gagap ya. Tapi Jenny bilang, kalau Anda mau dihargai, tolong hargai lawan bicaranya gitu. Tapi untuk ini biar Tuhan yang bekerja aja, aku bilang, Tuhan mencintaimu. Tambah mengamuk dia. Apa semua keluar itu heboh-hebohnya bahasa Inggrisnya itu ya, yang nggak usah kita bicarakan. Aku bilang, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyayangimu.
Ya udah, terus gak usah kamu balas-balas lagi, bulannya bilang. Ya aku langsung berblok aja karena aku nggak mau ikut-ikut campur. Kedua, masalah keluarga. Gara-gara sembako. Jadi pertengkaran dilapor yang biasanya kalau di keluarga itu jadi preman karena nggak bisa toleransi dengan sesuatu yang tidak benar gitu. Pasti pelap semua gitu. Jadi lapor dari keluarga ke telinga Jenny tentang masalah papa. Jadi masalah sembako. Ya puji Tuhan, jadi bersyukur sama Tuhan istilahnya Jenny nggak di tempatnya gitu. Kalau mungkin kalau di tempatnya pasti terpancing gitu. Tapi tetap kabar tetap sampai di telinga gitu. Jadi bisa belajar dari sini kita lihat ya. Kalau sesuatu kondisi keadaan yang tiba-tiba datang mendadak itu sebenarnya kita harus bersyukur. Berarti sadar nggak sadarnya kita kalau kita peka, kita berarti Tuhan sedang mengingatkan kita itu kelemahan kita. Kita masih belum lepas yang namanya panjang sabar, yang namanya istilahnya memaafkan gitu, yang namanya istilahnya mengendalikan ya emosi, kemarahan, Penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Itu terbuka semua karena jadi istilahnya lebih suka ini Tuhan itu memang luar biasa ketika kita Tuhan, aku mempunyai kelemahan di sini. Tuntun aku, ajar dia apa yang harus aku lakukan. Tuhan buka itu. Mau nggak mau, Tuhan kasih nampak. Selagi kalau kita masih dihadapi dengan pergesekan orang sekitar, berarti kita punya kelemahan. Bersyukurlah Tuhan sedang mengingatkan kita. Tapi istilahnya kita harusnya belajar peka, jangan terpancing. Tapi kadang-kadang termasuk Jenny sendiri ya, walaupun tahu firman-Nya. Kadang-kadang namanya manusia itu punya kedagingan itulah lupa. Udah ceplos, aduh, aku melakukan hari ini gitu. Jadi apa kata jika sampai ini tersebar luas, kalau kita bilang mengenal Tuhan, belajar Tuhan, tapi kita masih menjadi orang yang belum mengenal Tuhan, apa bedanya kita dengan mereka? Karena kita sendiri nggak menjadi teladan. Memang teori enak, ngomongnya enak, tapi prakteknya memang susah. Ketika kita masih dihadapi penggesekan dengan orang sekitar, atau yang lain-lain, di dalam pekerjaan, ataupun di keluarga, atau di dalam rumah tangga, atau di dalam pasangan, berarti Tuhan sedang membukakan kita untuk kita belajar peka, untuk melihat kalau kita di mana. Jangan kita istilahnya, kamu yang salah gitu. Termasuk Jenny ya, Jenny masih punya kelemahannya. Tadi baru Jenny ditegur diingatkan. Kita di dalam rumah tangga paling kita tidak boleh lakukan adalah istilahnya menjelekkan pasangan kita. Menceritakan kelemahan pasangan kita ke orang lain. Tadi aku diingatkan, waduh, aku hari ini gara-gara dipancing manajer kena jeblos. Iya, bos ini nih. Jadi manajerku bilang, kamu gini aja, kamu kan masih ini, bagusan kamu ini lihat aja kamu di Medan aja, mana tahu ada pasangan yang cocok, ini kamu ini yang gini-gini. Aku bilang sama Pak manajerku, kita di dalam Kristen tidak diajarkan untuk mengganti pasangan, atau kalau pasangan kita udah meninggal, iya kita diizinkan untuk menikah. Kalau tidak, kita harus apapun resiko kita harus setia diam, karena kita masih punya anak dan kita harus menjadi teladan. Karena kenapa? Karena Jenny melihat ya satu ya, senior Cici ya, senior Jenny ya, dia menikah kedua kali, dia berpikir, kalau kita carikan pasangan yang seiman pasti aman, damai, sejahtera ya kan, karena kenal Tuhan. Nyatanya tidak. Ketika dia mencari pasangan yang seiman, ketika dia udah gagal dengan rumah tangga yang pertama, masuk ke rumah tangga kedua, jadi kiranya pasangan kedua ini bisa menyayangi putrinya, ternyata putrinya dihajar. Putrinya dihajar. Jadi ketika kita mau melangkah, kita harus berpikir. Kita mencari, kalau kita gagal ke pernikahan pertama, kita mau masuk ke pernikahan kedua, berpikirlah. Tuhan akan mengulang lagi ujian itu untuk menjadi sempurna, seperti Jenny sekarang ini. Dan ini lebih susah. Susahnya di mana? Kita harus menghadapi karakter pasangan kita.
lebih parah dari ujian sebelumnya. Karena dalam firman berkata, kita diizinkan menikah kalau pasangan kita sudah go, dipanggil. Kalau tidak, diam. Atau belajar untuk lebih dekat sama Tuhan. Bukan bye-bye, cari lagi yang baru. Sama aja ujian balik lagi kebalik. Lebih parah lagi ujiannya, lebih susah lagi. Karena kita masih berada di zona yang belum lulus. Jadi selalu ini ya, menganalisa ya. Aku lihat, kok kehidupan Jenny kok sebelumnya kok lebih ini ya. Dan ini selalu riset lagi, ini ujian balik lagi. Sama kita ketika kita belajar di sekolah, ujian nggak lulus, guru suruh ujian ulangannya. Kehidupan juga sama. Belajar di kehidupan juga sama, seperti itu. Tuhan mau membentuk anaknya menjadi sempurna, serupa, dan segambar dengan dia. Kalau ketika finansial kita masih di area seperti itu aja, berarti kita belum lulus. Tuhan belum mempercayakan 100% berkatnya pada kita, karena kita belum bisa mempertanggungjawabkan finansial kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masih nggak nge di situ, belajar pekerjaan istilahnya, wih kamu ini. Tuhan itu sayang sama anak-anaknya. Dia sedang mendidik, mengajar, dan mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia, untuk menjadi serupa dan segambar dengan, untuk menjadi teladan sama seperti Dia. Terlebih Dia sudah melakukan teladan kepada kita. Dan itulah yang harus kita ikuti. Dan kita bersyukur punya Alkitab, karena Alkitab ada pedoman, pelita, panutan untuk kita belajar seperti contoh toko-toko di dalam Alkitab. Ikut yang menjadi benar, jangan ikut yang salah. Ada yang toko-toko di dalam itu masih yang gagal ya, tapi jangan ikut yang gagalnya, tapi ikut yang nggak gagalnya, yang berhasilnya. Karena di dalam Alkitab itu jelas menceritakan konsekuensinya. Jenny masih sampai sekarang masih lihat di sosmed ya, kadang-kadang kenapa ya? Kenapa Jenny suka itu jadi kepo ya di dalamnya? Sebenarnya ini ya, Jenny lihat kehidupan ini ya. Contohnya Jenny kenapa ada masuk kepo di semangat? Mungkin di dalam kita ada tahu ya, kepo di semangat. Kok Jenny kok si Jenny kok gaul sama si ini, sedangkan ini si jadinya contoh sini. Sebenarnya untuk memasuki kehidupan seseorang itu harus pelan-pelan. Kita jangan ikut apa yang menjadi contoh yang tidak baik, tapi kita memberitahukan ke orang itu pelan-pelan. Pelan-pelan itu seperti apa, gitu. Contohnya kalau misalnya, kalau kita mau jadi maksudnya pelakor, nah kita mengingatkannya, kita mengendikannya gitu. Seandainya kalau misalnya ada barang yang kamu sangat sayangi tiba-tiba tuh dirampas, kayak mana rasanya? Itu sakit loh. Seandainya itu barang kamu sukai kan dirampas, tiba-tiba lagi kita harus duduk bersama mengatakan silakan, kurestui, kayak mana rasanya? Itu butuh semua dari kekuatan Tuhan, gak gampang. Makanya kenapa dalam film-film itu bilang, kalau seterumu lapar, belilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, belilah dia minum. Oke, eksperimen. Coba tanya diri sendiri, dia dalam jawab sendiri. Seandainya kehidupan kita ditemui orang yang sangat sebel, sangat marah sama dia, pokoknya semua lah, sakit semua. Tiba-tiba Tuhan menyuruh, kamu harus mentraktir dia makan. Kamu harus datang ke rumahnya untuk meminta maaf. Bisa nggak lakukan? Kamu harus ke tempatnya, merestuinya, dan mendoakannya kayak mana. Tapi yakinlah, ketika itu dilakukan, ketika kita melawan daging yang nggak mungkin, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan itu Cici udah lihat. Cici merestuinya, Cici bilang, jalankan aja. Seharusnya gembira kan, kalau kita merestui pasangan ini kan, seharusnya gembira. Marahan terbalik, marahan dia marah.
Nah, kita santai-santai, kita harus santai, yang marah itu kita, bukan mereka. Bukan mereka harusnya gembira gitu. Tuhan menyatakan kemuliaannya, untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi ingat, jangan puas sampai di situ. Ujian tetap ada. Seperti contohnya kehidupan Cici dulu ya, udah diangkat sampai koordinator pendoa. Cici berpikir, wow, ketika kita sudah memaafkan, Tuhan memberikan lebih lagi. Yang datanya semua muda-mudi ya, lebih muda ya Cici 12 tahun, yang lebih muda Cici udahlah ya, perpikiran namanya kedagingan. Wow, Tuhan berikan yang lebih lagi. Ternyata itu salah. Ternyata itu salah. Salahnya di mana? Salahnya kita menjalankan sesuatu melalui kedagingan tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa menaruhkan Tuhan terlebih dahulu. Apakah tindakan kita itu benar atau salah? Kadangkala manusia itu yang mempunyai kedagingan akan menganggap itu benar. Dikiranya semua itu dari Tuhan, benar itu, benar. Padahal itu salah. Yang benar adalah ketika kita mengintrospeksi diri, kenapa pernikahan kita dulu itu gagal? Apa sebabnya? Pernikahan gagal karena kita tidak bisa menerima kelemahan pasangan kita. Kita tidak bisa menerima kekurangan pasangan kita. Kita hanya tahu menuntut dan menuntut. Memang teori gampang, tapi seandainya kita berdiri di posisi seperti itu, yang contohnya pasangan kita yang mempunyai kelemahan, nggak segampang yang Cici katakan sekarang ini. Itu butuh kekuatan Tuhan untuk berdiri. Contohnya ada satu kan, Kak Lidin tahu yang satu yang sangat terkenal itu, di mana laki-laki itu nggak punya kaki, nggak punya tangan, hanya bentuk kepala dan badan segi 4. Tapi dia terkenal dengan kata-kata motivasinya kan, dipakai Tuhan luar biasa. Nick ya kalau nggak salah. Dan seandainya kita kasih inspirasi lagi, kita berdiri di posisi itu, apakah kita bisa menerima kenyataan pasangan kita seperti itu? Jadi kadang-kadang suka itu yang menantang pemikirannya. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia mempunyai kekurangan. Dan kekurangan kita itu kita nggak tahu apakah kekurangan kita di dalam pemikiran, apa kekurangan kita di dalam fisik, apa kekurangan kita di dalam keuangan. Kita nggak tahu. Makanya kenapa banyak yang rumah tangganya hancur. Karena kita nggak bisa menerima fakta kenyataan kekurangan. Di dalam rumah tangga aja ini kekurangannya apa? Keuangan. Dari awal sampai akhir tetap berantem, tetap masalah keuangan. Pemikiran. Nggak ada kesepahaman. Tapi jadi belakangan ini puasa berpikir nggak ada gunanya untuk berantem terus. Kalau kita dikalkulasi, ditambah-tambahkan umur udah lebih dari 100 tahun. Mencapai 100 tahun. Ada ya, baru jadi dengar kabar ya, kakak iparku punya kawan atau siapa. Umur 33 ya, meninggal sebab bangun sebentar duduk, teng dipanggil Tuhan. Tanpa sebab. Dan pada saat itu, mau kita ketika kita sudah dipanggil, kita mau minta Tuhan, aku ingin kembali lagi, aku memelihara anakku, nggak mungkin lagi kan. Tuhan, aku mau kembali lagi, ada sesuatu yang nggak mungkin lagi, kesempatan sudah nggak ada. Jadi Tuhan mengingatkan aku, bersyukurlah ketika kamu masih diberikan nafas, ketika matamu sedang terbuka, hargailah apa yang ada sekarang ini. Bersyukurlah dengan apapun kondisi kita. Dan pendeta Daud juga berkata,
Kita bersyukur, dapat tidur, dapat makan, dapat jalan-jalan, bersyukur. Nggak ada utang, bersyukur. Memang dengan bersyukur punya kuasa menghapuskan segala sesuatunya, segala semuanya yang menjadi kelemahan. Makanya Jenny bersyukur apa? Bersyukur itu sekarang ini males Jenny berantem lagi sama suami. Temannya inilah mau Jenny ubahkan tentang memperkatakan kelemahannya. Harus belajar ubah. Nah, kita nggak diajarkan untuk mengatakan kelemahan pasangan kita. Kita di mulut kita diajarkan untuk mengucapkan berkat. Itu aja yang mau Jenny sharingkan. Nggak kedengaran suara kakak. Yesus dari tadi nggak ada suara. Ya, haleluya. Wah, makanya dari tadi kayak komat kami jadinya ya. Thank you untuk Jenny yang sudah bersaksi untuk kita semuanya yang ada di Zoom saat ini dan yang menonton, yang mengikuti YouTube saat ini ya. Saya akan merespon, saya skip dulu ya dari Jenny. Mama Nina, Amsal 25 ayat 21 dan 22. Apa yang dipikirkan Mama Nina? Jika seterumu lapar, seteru itu tadi berbicara lawan, musuh, yang tidak suka dengan kita, yang suka mengelabui, menjajah atau menguasai kita, atau sebaliknya yang kita rasakan ke dia ya, kayak gitu Mas. Malah justru disuruh makan roti dan diberikan minum saat haus. Itu sama dengan kita taruh bara di atas kepalanya. Yuk, yang sudah jadi pelaku-pelaku boleh bersaksi. Sedikit dari saya ya kesaksian. Ya. Sebagai ini. Pernah juga sih, pasti punya seteru ya. Seteru itu kayak musuh ya, identik dengan musuh lah seteru itu. Sebenarnya kalau mungkin kita nggak nganggap dia musuh, cuman mungkin dia yang nganggap gitu kan. Ya. Kadang ada kondisinya seperti itu gitu kan, atau kadang beling tak gitu sama gitu kan. Jadi pernah satu kak dulu berapa minggu yang lalu, udah lama sih, kesel gitu sama ini orang gitu kan. Janji palsu, ngomongnya sama ini beda sama ini gitu kan. Aduh, kesal begitu kan. Janjinya segini, tanggal segini, mana janjinya gitu kan. Cuman sabar. Kalau nggak firman Tuhan bilang, kasihinilah musuhmu, kasihinilah seterumu. Nggak bakal udah aku ini orang gitu gemes sebenarnya, cuman ingat lagi firman Tuhan. Jadi benar firman Tuhan itu benar-benar terbalik dari dunia ini, maksudnya apa yang kata dunia itu selalu berbanding terbalik dengan kata firman. Jadi benar-benar harus berjuang. Aku pribadi juga masih jauh dari sempurna ya, masih jauh dari apa yang dibilang firman. Cuman Roh Kudus itu selalu ingetin gitu kan. Roh Kudus selalu bilang, ampuni, sabar, kasihani, sabar gitu, selalu diingetin, sabar, ampuni, kasihani gitu. Kalau bukan Roh Kudus ya nggak bisa gitu kan. Kalau secara akal pikiran kita, kekuatan kita
kita nggak bakal bisa melawan daging kita ini. Daging kita ini mungkin pengen marah ya, pengen gimana gitu. Cuman Roh Kudus yang dalam hati kita itu yang membuat kita beda dari orang lain ya, yang membuat jati diri kita itu, Roh Kudus itu ada dalam diri kita yang membuat kita beda dengan orang dunia. Jadi ingat lagi kata firman, jangan kasihani musuhmu. Salah satunya itu tadi Amsal itu, kalau misalnya ya udah gitu kan, ya udah kalau emang dia mau seperti itu ya udah gitu, kasih aja gitu kan, ya udah ampuni aja gitu. Awalnya emang berat, cuman ya setelah kita bisa melakukannya rasanya plong gitu, gimana gitu, beda gitu rasanya. Ya udah gitu kan, ya udahlah, toh ntar juga Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti membedakan lah istilahnya, orang yang menuruti firman Tuhan sama orang yang nggak patuh sama firman Tuhan, pasti Tuhan bedakan. Nggak mungkin lah. Kita juga punya anak yang misalnya ya aku ya punya 2 anak, yang ini patuh, yang ini enggak. Pasti kadang ada ya rasa dalam kita yang udah sebagai orang tua, pasti ada rasanya, lebih sayang aku sama anakku ini karena dia lebih patuh. Itu pasti ada, walaupun harusnya sama sayang-sayang, istilahnya sayang kita harusnya jangan beda. Cuma pastinya adalah rasa sayang yang lebih patuh sama rasa sayang nggak patuh, pastinya adalah beda sedikit, walaupun sebenarnya masih sayang dua-duanya gitu. Tuhan Yesus sayang sebenarnya sama semuanya. Cuman mungkin nanti kalau misalnya orang yang patuh sama orang yang nggak patuh, ya pastinya ya beda lah ntar perlakuan, istilahnya dapet ininya dari Tuhan gitu, pastinya beda gitu. Makanya ya udahlah, aku nggak mau lah gitu kan, istilahnya nggak mau dibawa emosi, nggak mau dibawa kehendak daging, ya udahlah gitu. Tuhan ajalah yang ini gitu kan, yang berkati gitu. Makanya setiap hari masih berjuang sih sebenarnya melawan kehendak daging ini, masih berjuang setiap hari, nggak langsung bisa, enggak setiap hari. Setiap hari. Kadang anak sendiri pun bisa tiba-tiba emosi. Cuman ya sabar lagi gitu. Banyak hal yang membuat kita ini ya, kehendak daging kita ini nggak nurut sama firman Tuhan gitu kan. Cuman ya emang harus setiap hari diperbaharui, setiap hari minta ampun sama Tuhan gitu. Karena nggak ada yang instan, semua butuh proses gitu kan. Tapi kalau kita bisa menjalaninya, kita akan memakan buahnya. Kita sendiri akan menikmatinya, nggak orang lain, kita sendiri. Orang lain juga menikmatinya gitu. Orang lain pasti juga tapi dimulai dari kita sendiri gitu. Kita dulu yang mulai, kita pasti kita dapat buahnya, dan orang lain pasti juga akan dapat buahnya secara otomatis gitu. Mungkin itu aja. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Ini suaranya kedengeran nggak saya sekarang? Haleluya. Beneran? Ada suara. Iya. Tadi heboh sendiri. Ternyata mute. Haleluya. Thank you Mama Nina. Saya keep dulu ya. Oke. Siapa yang mau menambahkan? Mama Gio. Mama Gio. Amsal 25. Saya keep dulu ya. Saya simpan. Jenny, terus Mama Nina. Sekarang Mama Gio, ada yang mau diceritakan? Seteru itu kata lain dari seteru itu musuh. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, dia kehausan, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Itu caranya begitu ya, dengan lawan kita. Orang yang membuat kita lawan atau apa itu, orang yang membuat kita lawan. Padahal kita nggak menjadikan dia lawan kita, tapi dianya yang menjadikan kita lawan gitu. Kita nggak memusuhi dia, dia yang menjadikan kita musuh. Nah, kalau dia kelaparan, dia
haus, kita berikan dia makan, beri minum. Itu sama dengan menimbun bara bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepada kita. Apa yang kita lakukan dihargai Tuhan, maksudnya itu. Yuk, Mama Gio mau tambahkan? Ada? Aku sih kayaknya enggak ada, Kak. Musik tuh ya itu. Enggak, aku enggak inilah enggak ada yang begitu. Kalau orang gimana dengan aku ya aku ya gitu. Enggak ambil hati juga orang gimana sama aku saja. Aku nggak mau cari musuh dengan orang dan orang mau cari nggak peduli gitu dengan orang mau bilang aku gimana juga ya itu terserah dia, hak dia. Yang penting hanya aku dan Tuhan yang tahu gimana aku orangnya, gitu aja aku. Itu aja sih dari aku. Oke, tambahan dari Mama Gio. Thank you, Mama Gio. Mama Gio sudah menambahkan. Kita banyak kaya loh ditambah-tambahkan. Nanti yang ngikutin YouTube, itu dia dapat semuanya gitu ya. Ngikutin, yuk. Siapa yang mau menambahkan? Mama Lina, ada mau tambahkan? Bagaimana memperlakukan orang yang tidak suka dengan kita? Apakah kita karena kau tidak suka dengan saya tidak suka dengan kau juga gitu. Apakah seperti itu? Atau bagaimana? Atau seperti firman Tuhan ini? Kita malah memberi apa yang dia butuhkan. Plek yang kanan, yang kiri sekalian. Loh. Pak yang kiri, kanan nggak sekalian tah gitu. Kalian Atau yang bagaimana? Menurut versi Mama Lina bisa di-unmute, ditambahkan. Ya begini ya, kalau dibilang musuh kayaknya tidak ada ya, apalagi di sini di tempat saya sekarang sudah lama. Kalau musuh kayaknya tidak ada gitu ya. Tapi kalau kayak Kak Jenny bilang ini, kalau soal rumah tangga itu loh, ini nih banyak saya mau curhat nih ya, mau cerita sering. Ya. Kalau kata Kak Jenny tadi itu apalagi masalah ekonomi ya kan. Dulu pas kami pertama-tama nikah, kami kan tinggalnya di Indonesia. 1 tahun lebih di sana, bilang suami mau pindah ke sini lah, orang tua sudah tua gimana gitu. Waktu mau datang ke sini itu, ini tanya sama orang tua sama ibu saya. Ibu saya bilangnya janganlah di sana bahasa tidak bisa, semuanya beda lah gitu. Satu itu yang dibilang ngerti, kalau saya waktu itu malu ya sama suami yang tidak kenal agama gitu. Tidak bisa agama, satu yang paling saya malu. Sampai sekarang saya selalu ingat itu. Waktu saya bilang, sudahlah kamu di sana, kalau enggak kita pisah gitu. Susah, apalagi nanti kita tidak tahu di sana susah lah gimana. Tapi suami saya bilang, dia tidak marah. Padahal itu sudah, saya bilang sudah, tidak maulah. Suami saya ketawa, dia ketawanya sinis begini. Kenapa ketawa? Saya bilang, kamu malu tidak? Katanya, tidaklah, itu sudah pas, sudah oke lah, tidak ada masalah, saya bilang. Kamu malu tidak? Kamu bawa saya ke gereja, katanya. Kamu bawa saya ke gereja, kita di gereja bilang janji sama Tuhan, kamu malah bilang begitu, katanya. Saya bilang, iya, kenapa? Kita janjinya ke Tuhan, bukan ke ini ya. Harusnya kamu malu. Yang kamu ke gereja, kamu ngomongnya begini. Jadi saya sampai sekarang, biarpun banyak masalah ekonomi, masalah apa, kalau lagi mau bilang ini, aduh malu, kayaknya malu gitu. Saya yang ke gereja, dengar firman Tuhan, malu sama dia yang tidak tahu, dulunya tidak kenal gereja, tidak tahu firman Tuhan.
Tapi bisa mengatakan seperti itu. Ini loh kata Tuhan begini. Kenapa kamu mau begitu? Bilang begitu, malu. Jadi sampai sekarang saya bilang, aduh Tuhan, malu. Tidak mau lagi bilang begitu. Apalagi sampai sini bahasanya dulu tidak mengerti. Itu tantangan banget ya. Tidak ngerti, makanannya tidak sama. Tapi satu hal saya berdoa pada Tuhan. Pada suatu saat saya berdoa dengan bahasa tidak tahu, suami pas di sini 1 bulan dia pergi cari kerja. Jadi saya sama anak di sini gimana sih? Mertua bilang sendok, saya ambil apa gitu. Kan nggak ngerti kan? Dia suruh saya ambil sendok, saya ambilnya apa gitu. Sudah saya pikir, aduh. Tapi suatu saat, puji Tuhan ya, saya berdoa sampai nangis 2-3 kali. Setiap malam saya berdoa, Tuhan ada mujizat. Pasti Tuhan tempatkan saya di sini yang tidak pernah saya pikirkan dulu. Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti bikin saya mengerti apa yang mereka ucapkan. Sampai berdoa 2-3 kali, puji Tuhan. Yang tadinya benar tidak bisa, puji Tuhan, ayo mujizat nyata. Saya langsung bisa ngomong. Sampai teman-teman di sini pada heran loh. Kamu di sini siapa yang ajarin? Kok bisa bahasa ini? Saya bilang, saya berdoa, puji Tuhan. Tuhan mendengarkan doa saya. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan itu pasti mujizatnya nyata bagi yang percaya. Mujizatnya pasti nyata. Sampai sekarang, aduh puji Tuhan. Bisa ya sampai komunikasi begitu. Soal ini keuangan dulu itu juga mungkin karena cara berpikir kita beda-beda kan. Umur kita tambah 1 tahun beda pemikirannya, tambah 1 tahun beda lagi. Pas ke sini susah lah. Tapi satu yang saya pikirkan, Tuhan punya rencana. Keuangan, semuanya itu Tuhan. Hanya ada Tuhan. Tadinya saya kalau, ini loh, tidak ada duit buat beli ini. Anak sekolah, tidak ada ini. Tapi lagi hati lagi ini ya, lagi kesal baca kita firman Tuhan. Apa sih yang kita takutin? Apa sih? Itu semua kita tidak akan bawa, hanya iman yang kita bawa. Saya ingat itu, udah saya pikir hidup ini tidak perlu mau ini, punya itu, tapi tidak punya iman. Sampai saat ini saya hanya pegang, aduh, Tuhan punya semua kita. Hanya penting hati ya, hati yang Tuhan lihat. Puji Tuhan Kak, semuanya kalau di sini teman semua, tidak ada musuh. Jadi puji Tuhan lah. Kalau bilang ada musuh, jadi saya orang yang musuh kita kayaknya enggak tahu deh. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan. Itu mama mertua, bapak mertua jadi sahabat. Bapak mertua, ibu mertua sahabat. Semuanya. Yes. Sahabat. Aduh. Haleluya. Haleluya. Thank you Mama Lina sudah menyambung. Kiranya Aura tidak punya seteru dari Mama Lina. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, menghamiri seluruh grup di dalam widget Jemaat Kristus Tiongkok. Amin. Haleluya. Yes, aura positif. Haleluya. Thank you Mama Lina. Saya berdoa untuk itu ya. Oke, thank you. Yang lainnya bisa sambung, saya keep dulu. Yang lainnya bisa sambung. Priscilla ada di sambung? Amsal 25, 21, 22. Ada mau ditambahkan?
Oke. Priscilla mau menambahkan? Kok nggak ada suara? Halo? Nggak ada suara? Nggak ada suara, Dek. Nggak ada suara. Jaringan saya. Oke, sudah. Mau tambahkan? Yang dari Amsal. Belum ada sih. Halo. Ya. Pelan sekali. Kedengaran suaramu, Dek. Oh iya, jaringannya jelek. Oke, bisa next. Bisa next. Siapa yang mau menambahkan, yang rindu untuk menambahkan? Buben, mau menambahkan? Oke, selamat datang Ciyuli. Ciyuli udah dari tadi? Oke. Ya, saya nggak respon. Untuk tadi mulai dari Jenny ya. Jikalau seterumu, saya baca Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Lanjutannya B, 22B. Kalau kita bisa melakukan itu, Tuhan akan membalas itu kepada kita. Yang artinya apa? Tuhan tidak berhutang. Hal yang membuat saya merinding ketika pertama kali Jenny kesaksian. Jenny dulu agama lain, tidak di dalam Tuhan. Jadi masa lalu yang semrawut di zaman dulu. Dan itu memberkati saya. Dan saya percaya yang mendengarkan kesaksian dari Jenny terberkati. Dan saya percaya George yang menyimak dari setiap kesaksian Jenny, George itu. Karena George juga pernah mengalami dan ini baru beranjak dari dunia yang dimana Jenny dulu alami. Jadi proses demi proses dijalani, akhirnya Jenny ada di satu titik di mana istilah pagar makan tanaman ada pernah dengar? Kayaknya pernah dengar deh ya, entah beberapa dari kita kayaknya pagar memakan tanaman gitu. Yang artinya kadang kita punya dari A punya teman B yang dia punya pacar diambil atau pasangannya diambil. Itu dialami oleh Jenny. Namanya orang yang pasangan hidup diambil orang tidak enak. Sakit, ditikung oleh sahabat sendiri sakit, pasti dialami Jenny sakit. Di mana Jenny harus keluar dari negara itu, dari Malaysia, pulang ke Indonesia dengan seorang diri. Di mana dulu punya pasangan, punya anak, dan pasangannya diambil temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Itu kesaksian dari Jenny yang saya rindu. Venita nama saya yang saya percaya mengikuti ini. Venita berjuang ya, berjuang. Jenny dulu di luar dari Tuhan, belum di dalam Tuhan Yesus mengalami itu. Venita sekarang ada di dalam Tuhan.
Saya yakin Venita mengikuti YouTube ini, kamu berdiri tegak, terus dukung dalam doa untuk suamimu, jangan bercerai. Karena tadi Cik Jenny bilang perceraian tidak membuat semakin lebih baik, tapi kalau kita punya porsi masing-masing, kalau porsinya sudah dijatah di bagian itu, maka kerjakanlah prosesmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan Cik Jenny melakukan firman ini, bisa duduk satu mobil di mana mobil itu punyanya si pria itu dengan Cik Jenny di masa dulu. Akhirnya si perempuan sahabatnya Cik Jenny yang duduk di depan menduduki singgasananya Cik Jenny di belakang. Karena Cik Jenny melakukannya sudah di dalam Tuhan, sudah ikut Tuhan. Cik Jenny melakukan apa yang jadi bagian Cik Jenny, berjuang untuk melakukan firman. Memberi porsinya. Itu sama dengan Cik Jenny itu menaruh bara api di atas kepala seterunya itu, yaitu dunia berkata itu mantan suami dan sahabatnya itu. Itu sama dengan menaruh bara api di atas kepala mereka berdua. Di mana bisa satu mobil bersama, Cik Jenny yang sudah tinggal di Indonesia harus mengunjungi mereka di Malaysia, kunjungi anak, dan mereka berdua itu di mana menyaksikan dengan mata kepala sendiri pasangannya dengan orang lain dan itu teman sendiri. Saya tidak bisa membayangkan itu, tapi Tuhan kasih porsi itu untuk Cik Jenny. Kalau enggak Tuhan yang memberikan kekuatan, saya membayangkan aja enggak bisa. Saya enggak bisa membayangkan dari diri saya sendiri. Ini porsinya Cik Jenny. Dan bisa makan semeja bersama. Itu hal yang luar biasa. Tuhan, saya lihat di sini Tuhan betapa Tuhan dahsyat luar biasa memegang hidup Cik Jenny, dan Cik Jenny seorang yang mau dipegang oleh Tuhan, hatinya, pikirannya. Akhirnya sanggup melakukan, bisa menaruh bara api di atas kepala mereka. Dan mantan suami Cik Jenny bilang apa? Yang tadi disampaikan Cik Jenny, malah marah, dibaikin malah marah. Coba bayangkan kalau responnya Cik Jenny salah. Cik Jenny mengungkapkan kemarahannya di hadapan mereka. Kalau seandainya saat itu lebih marah-marah, mendepankan emosi, jengkel, teman kok makan pasangan teman, atau apa gitu ekspresinya salah, pasti mereka responnya berbeda. Berbeda dari ketika Cik Jenny melakukan firman dan mereka kayak cacing kepanasan ya jadinya. Kayak gitu. Dan Tuhan membalas apa yang Cik Jenny lakukan, yaitu diberikan kepada Cik Jenny damai sejahtera yang di luar dari yang Cik Jenny pikirkan. Itu yang saya lihat dari kesaksian seorang Cik Jenny. Damai sejahtera yang di luar dari yang Cik Jenny pikirkan. Bisa lebih tenang, bisa dia menguasai diri dan ketawa aja. Tahu kedagingannya. Biasanya kalau lagi emosi gitu telepon kan, oh ini tahu nih, Jenny lagi marah ini. Tapi jadinya ujungnya apa? Ketawa. Dan itu luar biasa menurut saya. Roh Kudus yang bersemayam di hati kita semuanya yang memimpin. Yuk kita kerjasama dengan pribadi itu. Haleluya. Tuhan menuntun. Mungkin secara dunia berkata melihat bahwa kekalahan yang dialami Cik Jenny karena sudah kehilangan, dengan sekarang keadaannya begini, di sana ada mobil, ada rumah, ada usaha, ada semuanya yang menikmati sahabatnya Cik Jenny, menggantikan singgasana Cik Jenny. Cik Jenny sekarang yang harus berjuang sendiri di Medan. Kata dunia, sendiri. Tapi dengan karakter Cik Jenny yang dulu dengan sekarang, Cik Jenny jauh sekali. Cik Jenny semakin mendekati yang namanya matang. Masih berjuang, saya lihat. Dan saya juga merasakan masih berjuang. Sebelum kita menutup mata, kita ini masih dalam perjuangan. Bumi ini tempat ajang di mana kita berjuang. Ingat ya, akhirnya perjuangan kita adalah ketika kita hidup setelah kematian di bumi.
kematian daging. Jadi mari selama kita masih punya waktu Tuhan berikan, yuk berjuang bersama. Firman Tuhan ini rasanya kayak gampang gitu ya. Kalau setrumur laparnya, rotinya. Haus ya, makan, minum. Bukan sekedar bicara itu. Bukan sekedar bicara itu. Yang Jenny sudah praktekkan, itulah firman Tuhan ini. Akhirnya apa yang didapat? Harga bayaran dari yang Jenny lakukan? Kedamaian, penguasaan diri, sukacita yang melampaui segala akal di luar dari nalar kita, nalarnya seorang Jenny. Jenny terima. Semakin hari semakin dalam kematangan, kedewasaan di dalam Tuhan. Itulah tingkat tertingginya seorang Jenny. Bukan ketika Jenny harus jadi nyonya, ada mobil bagus, ke sana kemari mobil, ada usaha semuanya, itu dibilang keberhasilan. Sahabatnya Jenny itulah yang di dalam kemerosokan, kemunduran yang sangat fatal. Dan Jenny di Tuhan bawa semakin melejit di hadapannya. Perkenanan lebih penting daripada apa yang kita pegang selama di bumi. Haleluya. Untuk tadi si Mama Nina, saya tahu betul, kata adik, kata Buben, kayak judul lagu gitu ya tadi dibilangnya. Kayak judul lagu, makanya saya ketawa. Beberapa akhir-akhir ini ya, luar biasa. Orang yang dituntun gitu tadi. Kalau Jenny kan judulnya pagar makan tanaman gitu ya. Kalau Mama Nina apa ya? Tanaman memakan tanaman di dalam pagar yang sama gitu intinya. Kayaknya ada yang ngerti deh. Yang senyum-senyum kayaknya ngerti. Nah gitu. Waktu telepon kau, iya saya ngerti. Tahu yang dirimu rasakan di itu. Tapi kembali lagi karena memegang firman Tuhan bisa merasakan ini gitu ya. Ingat di ayat yang 22b, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saya lihat, saya menyaksikan dan mengikuti. Apa yang dikerjakan Mama Nina sempat mengalami tapi Tuhan angkat dengan caranya Tuhan sendiri. Lebih keren kan? Daripada kita koar membalas dengan mulut, dengan perbuatan. Kita lakukan firman dan Tuhan membalaskan apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan terus Mama Nina semangat ya, semangat untuk mengerjakan bukan sekedar kerja tapi untuk Tuhan. Itu keren. Nah, untuk Mama Gio, ya, dia lebih banyak diam di mana Tuhan memprosesnya. Jadi hanya hati saya yang tahu dan Tuhanlah yang tahu. Kadang sesekali Kak Ririn lah yang tahu gitu ya. Teleponnya gitu. Jadi puji Tuhan, lakukan terus bagian, yaitu mengasihi apapun yang kanan, kiri, depan, belakang lakukan ke kita, terus lakukan firman. Mama Gio terus semangat ya. Mama Gio terus lakukan firman dan Tuhan yang membalas itu kepadamu. Mungkin kalau tidak sekarang, Tuhan punya waktunya sendiri yang indah yang sudah disiapkan. Jadi terus semangat. Terus tadi setelah Mama Gio, Mama Lina, wah, ini luar biasa. Pertama kali dalam sejarah berapa? 1,5 tahun kita jalani bersama-sama. 1,5 tahun lebih 1 bulan sekarang ini. Yang tidak ada musuh, semuanya menyukai. Haleluya. Biarlah spirit ini ditaburkan di dalam grup kita ya semuanya. Yang ada di WeChat, di WA, yang ada di luar negeri, dimanapun berada yang ada tergabung dengan kita. Haleluya. Biar aura positif ini ada di persekutuan kita. Terus, ayo kita tingkatkan terus ya. Haleluya. Dan itu tadi, kiranya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita malam ini yang disaksikan memberkati kita semuanya satu dengan yang lain dan semua yang mengikuti kita di ibadah malam ini.
Terima kasih untuk semuanya. Pak Gem. Aku mau menambahkan sedikit dan menutup. Haleluya. Inti dari semuanya adalah, yuk kita lakukan firman. Karena apa? Kalau melihat musuh kita lapar dan kita memberi makan, itu rasanya kalau tanpa firman, tanpa Roh Kudus tidak bisa kita lakukan. Seperti C. Jenny tadi. Orang yang sudah mengambil seseorang dalam hidupnya, suami loh diambil sahabatnya. Kalau bukan firman Tuhan yang ada di dalam dirinya pada mula-mula, jadi waktu itu mula-mula, awal, setelah perceraian itu baru, setelah perpisahan itu baru mengenal Tuhan Yesus, baru ikut Tuhan. Jadi yang namanya pemberkatan nikah, pertama kali dilakukan ini adalah suaminya yang sampai sekarang ini. Inilah suaminya yang dari Tuhan. Haleluya. Jadi mengajak satu mobil bersama seteru, satu meja makan bersama seteru, dan mempersilahkan, ambil aja suamiku, ya udahlah, direstui, nikahlah kalian. Oh Tuhan, rasanya kepala saya ini besar sekali. Apa rambut-rambut ini berdiri rasanya. Kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan firman Tuhan yang dipegang, tidak akan mampu kita manusia. Tidak akan mampu dilakukan ini. Yuk, kita terus mencari kebenaran firman. Kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan cara itu kita bisa melakukannya. Di luar itu kita tidak bisa melakukan. Karena kedagingan kita egoisnya tinggi. Susah sekali kedagingan kita melakukan. Yuk kita terus merendahkan hati kita, pikiran kita untuk dididik, diajar, dinasehati, dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudusnya. Yuk, saya percaya tema malam ini tidak kebetulan. Saya tutup dengan cerita saya ya. Tadi adik saya tiba-tiba bilang, Reneo gitu. Sini, kenapa? Pelan-pelan, saya disogok. Beli makan di luar tadi. Terus diajak sepiring berdua. Tiba-tiba sampean, beli nggak ini wifi? Nah kenapa? Ya belilah. Ada diskon. Diskonnya dari Tuhan. Ya. Tapi tetangga bilang katanya ambil alih punya orang. Punya saudara sendiri, masih kerabat jauh. Saudara saya, sepupu saya itu terima. Pakailah. Tapi istrinya dari luar, dari Lampung. Wah, gitu. Pokoknya begitulah mulutnya tadi. Adik saya sedih. Saya jelaskan. Akhirnya sore tadi saya langsung menemui pemilik sinyal wifi ini loh, tukang koordinator, tukang pasang, dan yang pokoknya pekerjaannya mengurus ini wifi lokal di sini. Puji nama Tuhan. Tadi terjadi deal supaya saya tidak bisa menggambarkan semuanya ya. Yang jelas pertolongan Tuhan sempurna, akan diperbaiki, dan milik kita tunggal. Selama ini, kan karena supaya cepat, kita pakai nama orang itu, dan istrinya yang dari luar itu tidak terima. Sepupu saya terima, istrinya yang tidak. Padahal saya pamitnya itu langsung ke istrinya langsung. Tidak melalui sepupu saya duluan. Dan bilang iya. Tapi ini tadi sore, saya jelaskan sekali lagi. Supaya jadi atas nama kita sendiri, kita disuruh bayar tambahan 197 Pak Gem yang ingat. 197.000 kita dilepas dari namanya orang itu dan punya kita sendiri tunggal. Tuhan kasih jalan keluar. Puji Tuhan. 200.000 kembali 3.000 rupiah milik sah kita sendiri. Dan pertama kemarin kita bayar 100.000 untuk teknisi. Ditambah itu kita bayar nanti
setelah beberapa hari lagi. Dan puji nama Tuhan, seharusnya minimal 1.800.000 sampai 2,5 juta kita kena keluar segitu itu. Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak akan bisa digratiskan sampai hitungan sebanyak itu. Rasanya tidak mungkin sekali. Karena orang daerah sini kebanyakan suka uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itulah yang ada di orang sini, melekat stempel. Ya betul itu. Nggak kenal akhirnya. Apalagi orang dari luar. Nah, jadi totalnya yang harusnya paling murah 1.800.000, tapi kalau dari kita itu 2,5 juta. Ukuran meterannya itu, ya meter kilonya itu. Kita keluar, sudah kita bayar 100 kemarin, dan nanti ini 197. Jadi total keseluruhan pemasangan yang harusnya sekian tadi itu, jadinya 297 pemasangannya hanya itu. Luar biasa. Luar biasa. Tadi saya menyampaikan ke adik saya mempraktekkan firman. Di dalam hati saya itu bukan ini. Saya mengingat tokoh. Saya rindu sekali itu Daud. Dalam hati beberapa hari ya, dari Rabu yang lalu sampai sekarang. Tapi Pak Gem selalu tersambung dengan baik. Roh Kudus berbicara dalam hati Pak Gem dan kami berdua klop. Ketika diberikan firman Tuhan ini, saya langsung, sebelum dikasih tema, disuruh melakukan dulu. Puji Tuhan tadi lolos. Kalau tidak lolos, maka tidak layak malam ini untuk saya mengajak kita semuanya membawakan firman Tuhan ini. Mengajak kita sharing. Jadi, kalau dalam minggu-minggu setelah kita melakukan, kita membaca firman Tuhan Amsal 25 ayat 21-22. Kalau dari yang lain, di antara satu dengan yang lain disuruh praktek, yuk kita sungguh-sungguh praktek. Jangan kegeraman kita, aduh kegeraman ya, wah gitu. Jangan adu duel. Yuk kita lakukan bagian kita. Kita memberi kasih buat mereka. Haleluya, haleluya. Saya senang sekali, bersyukur. Semakin orang merendahkan kita, berikan dia ajang seluas-luasnya untuk beraksi, beratraksi. Ketika kebenaran terungkap, maka haleluya, haleluya. Kita tahu sendiri ya, terpujilah nama Tuhan. Sekian untuk malam hari ini. Kita lanjut di hari Rabu yang akan datang dengan saya rindu semuanya persiapkan diri baik-baik untuk kita aktif satu dengan yang lain. Karena ingat, kita adalah tuan rumah. Home kita ini a home. A home-nya untuk beberapa negara. Yuk, kita semuanya serius. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, menyertai, dan membawa kita praktek. Haleluya. Pak Gem, monggo. Oke, maaf. Luar biasa. Saya dari tadi mengamati di sini. Ya, khotbahnya, sharingnya luar biasa. Jadi jemaat yang ada di Tiongkok ini menjadi sebuah sentral untuk Anda yang Anda hadapi selama beberapa tahun dan mengikut Tuhan, Anda menjadi sorotan jemaat kita yang di beberapa negara. Dan itu menjadi berkat. Jadi jangan malu, ya, kesaksian Anda itu menjadi berkat bagi mereka yang mengalami. Nah, bersyukur, ya,
kehidupan Anda telah menjadi berkat. Nah, kalau diajak sharing jangan takut, ngomong aja kesaksiannya seperti itu. Oke. Bentar ya. Keren. Saya dari tadi berdoa, Tuhan tolong supaya hadirat-Mu menaungi kami semua yang hadir. Ya kita ibadah terus makin mengalami transformasi kehidupan. Ya, karena dalam kekristenan harus mengalami transformasi. Kalau tidak mengalami transformasi, berarti tidak ada perubahan. Ya, jadi orang Kristen itu harus ada perkembangannya setiap hari, bulan, dan tahun. Oke, ada satu lagu yang sangat menarik, jemaat. Ini boleh dipelajari. Lagunya begini. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam menikmati indah hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kita mau dipimpin Tuhan sampai sempurna. Amin. Sempurna, kita melakukan semua kehendak Tuhan. Ya, sampai sempurna. Oke, tergantung kita mau sampai sempurna, nilai berapa kita nanti dinilai oleh Tuhan. Kata sempurna di situ bukan berarti sempurna itu utuh, ya. Sempurna itu juga berbicara tentang berapa nilai kita di hadapan Tuhan yang telah kita genapi firman-Nya selama kita hidup. Oke, sebelum kita mengakhiri, untuk melengkapi kita semuanya sedikit saja. Ya, saya mau katakan kepada kita jemaat Tuhan, memang tidaklah mudah saat Anda disakiti, saat Anda dihianati, dikecewakan, saat Anda dilukai, Anda memberikan pertolongan bagi mereka yang melukai pada saat mereka membutuhkan. Karena kata lapar dan haus, kenapa orang bisa lapar dan haus? Berarti dia benar-benar membutuhkan. Tidak ada lagi yang bisa dia harapkan karena sampai lapar dan haus. Bayangkan jemaat. Orang yang sampai lapar dan haus berarti kan dia tidak punya apa-apa lagi atau dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, udah nggak berdaya. Nah, kalau musuh Anda sudah tidak berdaya atau yang membenci Anda, yang mengambil keuntungan bagi dirinya, mencurangi Anda, ingin menguasai Anda, mau nggak mau tangan Anda harus terulur. Dan itu tidak mudah. Nggak mudah, saya mengatakan nggak mudah. Kalau Mama Nina, ada orang berbuat baik kepada Mama Nina membalasnya, itu semua orang bisa lakukan. Biasa itu. Kita mau jadi orang luar biasa. Kalau Mama Vio, ada orang kasih hadiah karena Mama Vio berbuat baik, itu wajar.
Semua orang begitu. Tapi waktu dilukai, disakiti, Mama Vio hadir di situ. Waktu dia betul-betul membutuhkan. Nah itu, mantap. Sekalipun luka di hati ini terasa sakit, tapi tetap bertindak. Itu kuncinya ya. Oke, kita akan akhiri bersama-sama. Kita mau supaya Tuhan terus jaga hati kita dalam kebenarannya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama ya. Sekali lagi, saya rindu mengangkat lagu ini. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan jagai langkah kami dengan kebenaran-Mu, agar kami tidak tersandung dari jalan kami yang salah. Tuhan, terima kasih tiap-tiap kali kami beribadah. Itu dengan tujuan agar kami disempurnakan dari sehari ke sehari, yaitu disempurnakan dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau tetap ada di dalam-Mu ya Tuhan. Melakukan firman-Mu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Meskipun secara batin ya, secara pikiran kami merasakan terluka dan sakit. Tetapi ada Alkitab, ada firman yang kami dengar setiap kali kami beribadah. Itu yang mengubah, itu yang memberikan kunci menghadapi sakit hati, luka hati, kekecewaan. Sehingga kami semua rasa benci, semua tergantikan dengan kasih kami kepada orang yang tidak menyukai atau membenci atau mengkhianati. Kami tidak cukup hanya mengampuni orang yang melukai hati kami, seteru kami. Tidak cukup hanya, ya Tuhan, aku sudah mengampuni. Ternyata firman-Mu berkata malam ini, malah justru memberi sesuatu buat mereka. Berarti ada kerja kami double, ada kerja kami lebih lagi buat orang itu. Tidak cukup mengampuni, tapi kami harus berbuat sesuatu bagi dia yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang membenci kami tersebut. Kami harus memberi sesuatu bagi dia selepas kami mengampuni dia. Bapa, terima kasih untuk standar firman-Mu yang Kau berikan buat kami. Standar ini bukanlah standar yang gampangan. Standar ini tidak dimiliki oleh dunia. Standar ini hanya kerajaan sorga yang. Kami mau belajar dari nilai-nilai dan standar kualitas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa untuk kunci kebahagiaan ini. Tuhan tolong kami semua. Lord God, semua kami yang mendengarkan YouTube melalui Zoom ini, jemaat. Mereka ada banyak yang mengalami pembaruan akal dan cara bertindak merasa mereka setelah dengar firman. Ada banyak yang diberkati melalui firman yang mereka dengar dan kesaksian jemaat.
ini yang kusuka, ini yang kurindukan, dan ini yang kuingin. Terlebih Engkau, Tuhan, Tuhan. Kami mau semakin hari mengenal Engkau ya Tuhan. Semakin menikmati hubungan denganmu Yesus. Sehingga kami tidak hanya berkata tentang iman kami sebagai Kristen, tetapi kami benar-benar sebagai saksi mata mengalami Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa. Lord Jesus, Kau membuat sesuatu baru bagi kami. Kuatkan, teguhkan semua jemaat-Mu. Kalau dalam beberapa waktu ini kami sedang dilanda pergumulan. Kalau jemaat-Mu hampir saja menyerah, Bapa, hamba berdoa, kembalikan, tangkap segera, bawa mereka ke hadirat dengan belas kasihan-Mu. Yang loyo, yang mereka mulai lemah, hampir putus asa, kembali menyala-nyala. Gairah mereka, Tuhan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua jemaat tanpa terkecuali. Hamba berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus juga. Kalau sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan terjadi. Untuk kami menjadi orang-orang yang dilatih oleh Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang gagah perkasa. Sebagai prajurit-prajurit Kristus. Sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yang bermental baja. Seperti yang Yesus miliki. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hamba berdoa memberkati semua pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Dimanapun berada. Apapun itu Tuhan. Tuhan jadikan berhasil. Buat jemaat-Mu, jemaat yang berhasil dalam segala sesuatu. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada mereka yang sakit hari ini. Bapa memohon kuasa-Mu turun atas mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dengan berbagai macam cara Bapa. Melalui pola makan, pola hidup yang baik. Melalui Tuhan Yesus mereka kesehatan. Mereka datang kepada tenaga medis. Obat-obatan yang mereka makan. Tuhan urapi dan menjadi kesembuhan bagi mereka. Atau dengan cara mujizat-Mu Tuhan nyatakan buat jemaat-Mu. Sehingga mereka akan bersaksi menyatakan Tuhan kami hidup. Tuhan kami ada bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa juga Tuhan. Untuk setiap anak-anak mereka. Kami merindukan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa tolong para orang tua untuk mendidik anak mereka dengan sungguh-sungguh. Yaitu memiliki cara berpikir atau cara wataknya anak-anak Allah. Karena itu akan membawa anak-anak mereka berdampak pada masa depan mereka nanti. Untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak jemaat-Mu Bapa yang baik. Secara fisik bertumbuh dengan baik. Secara rohani mentalitas bertumbuh dengan baik. Bahkan secara pertumbuhan otak, kepintaran. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Dan hamba berdoa menyerahkan semua ibadah kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau berhadirat Tuhan, Engkau berkuasa. Ambil alih, semua ini milik-Mu Bapa. Kepunyaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami hanya sebagai pelaksana-pelaksana saja. Hamba berdoa berkati semua para pengurus-pengurus KJK Overseas yang ada di beberapa negara, bahkan yang terkhusus di Tiongkok Tuhan. Aku berdoa Tuhan, pegang tangan kami semua para pengurus. Mereka mendedikasikan hidupnya sungguh-sungguh tanpa mempertimbangkan segala sesuatu. Tuhan kehidupan mereka, kalau itu untuk Tuhan semuanya. Saya percaya semua para pengurus, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Bapa, biar Engkau sendiri akan memilih yang perlu diganti Tuhan Yesus. Sesuai dengan elektabilitas, sesuai dengan kapabilitas. Tuhan, berikan kami hikmat sebagai hamba-Mu yang melayani mereka untuk memilih para pengurus-pengurus-Mu Tuhan Yesus. Kalau dibutuhkan yang baru, mereka akan dipilih pelayan yang baru, yang sesuai dengan isi hatinya Tuhan buat mereka. Bukan sesuai keinginan dan pilihan kami, tetapi keinginan dan perasaan Tuhan. Siapa yang akan menjadi partner kami dalam mengerjakan pekerjaan besar-Mu ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, hamba akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Bapa, kami akan sebentar lagi berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, Tuhan, kami memerlukan berkat yang daripada-Mu, doa perlindungan yang daripada Tuhan, supaya kami bisa tidur dengan nyenyak, kami bisa tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu, angkat hatimu, mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus melimpahi kehidupan kita semua dan senantiasa, serta kuat kuasa Roh Kudus dan penyertaannya bagi kita semua. Sebagai bukti bahwa kita tidak dibiarkannya sendiri sebagai yatim piatu di bumi ini. Roh Kudus setia menjadi sahabat kita, menuntun kepada kebenaran firman Tuhan, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.